Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama kami di podcast Iga dan Pebi. Oke, pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang profit center atau pusat laba. Oke, mungkin perkenalan dulu nih Kak Pebi ya. Kalau saya biasa Iga Fernando dan teman saya. Febrian Eka Putri. Oke, oke mungkin singkat aja perkenalannya. Jadi langsung ke podcast Iga dan Pebi untuk pertanyaan pertama nih untuk Kak Pebi. Apa sih Kak yang dimaksud dengan pusat laba nih sesuai dengan topik kita yakni tentang profit center. Oke, ya sesuai topik kita bahas terkait tentang profit center atau pusat laba ya Kak. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui nih apa sih yang dimaksud pusat laba itu sebenarnya. Mungkin teman-teman udah pada tahu nih laba itu apa ya. Laba itu bisa dibilang keuntungan atau selisih antara pendapatan dengan beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, biasanya laba ini juga digunakan sebagai kinerja finansial. Ketika kinerja finansial suatu pusat laba atau pusat pertanggungjawaban itu diukur dengan ruang lingkup laba, maka pusat inilah yang disebut dengan pusat laba. Jadi kalau ada kinerja finansial yang diukur dengan di ruang lingkup laba atau pusat pertanggungjawaban itu diukur dengan tolak ukur atau indikator-indikator laba, maka pusat inilah yang disebut dengan pusat laba. Atau pusat laba ini atau cost center itu biasa artikan sebagai satu komponen dalam sistem pengendalian manajemen yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola dan mengontrol biaya-biaya dalam organisasi tersebut. Nah, pusat laba ini merupakan unit atau bagian dalam organisasi yang bertanggung jawab atas pengeluaran atau biaya tertentu tanpa memiliki tanggung jawab langsung terhadap pendapatan atau laba. Nah, pusat laba ini berfokus pada pengendalian dan pengelolaan biaya-biaya agar dapat efisien tanpa mempertimbangkan aspek pendapatan. Nah, Kak Iga, untuk pusat laba ini sebenarnya memiliki karakteristik sendiri. Yang pertama itu ada bertanggung jawab atas biaya, yang kedua tidak bertanggung jawab atas pendapatan seperti yang sudah Feby jelaskan tadi. Yang ketiga yaitu pengukuran kinerja. Nah, untuk pusat laba ini bisa digunakan sebagai indikator atau salah satu indikator untuk mengukur bagaimana sih kinerja finansial suatu perusahaan. Yang ketiga, itu biasanya digunakan oleh manajemen internal untuk mengambil keputusan. Dengan adanya pusat laba itu mempermudah manajemen internal suatu perusahaan itu mengambil keputusan ke depannya bagaimana perusahaannya akan dikembangkan atau dioperasikan gitu. Nah, yang kelima sebagai pengendalian biaya seperti yang kita bahas tadi bahwasanya laba itu merupakan selisih antara pendapatan dan beban atau biaya gitu kan. Nah, untuk pendapatan kan kurang bisa dikendalikan oleh perusahaan nih. Karena pendapatan itu tergantung kepada penjualan perusahaan. Dimana penjualan perusahaan itu ditujukan kepada pihak eksternal. Namun untuk beban atau biaya itu bisa dikendalikan oleh perusahaan dengan mencari uh, bahan baku atau alat-alat yang digunakan untuk organisasi atau operasional perusahaan itu yang lebih ditekankan lagi gitu. Jadi perusahaan bisa mengendalikan bagaimana mereka menggunakan biaya atau mengeluarkan biaya untuk operasional perusahaannya. Sedangkan untuk pendapatan kan nggak terlalu bisa gitu. Karena itu berhubungan dengan pihak eksternal. Nah, misalnya nih, contoh pusat laba dalam satu organisasi itu dapat mencakup departemen produksi, departemen administrasi, penjualan, atau bahkan proyek-proyek khusus yang dijalankan oleh perusahaan yang memerlukan pengelolaan dan pengelolaan biaya yang terpisah. Nah, dengan memisahkan tanggung jawab atas biaya dari pengelolaan tersebut, maka organisasi dapat lebih efektif dalam mengelola sumber daya dan menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan tadi. Jadi kalau teman-teman mendengar pusat laba, itu bisa teman-teman ukur ketika ada suatu pusat pertanggungjawaban yang diukur dengan atau diukur dengan laba gitu. Jadi ada pusat pertanggungjawaban, ada indikator laba dalam pusat pertanggungjawaban itu dalam mengukur kinerjanya. Itu aja sih Kak. Nah, oke, terima kasih Kak Pebi atas jawabannya. Jadi ya pusat laba ya. Jadi pusat pertanggungjawaban ya Kak Pebi. Ya terkait kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya ya Kak Pebi ya. Dan juga terus kalau kita udah tahu tentang pusat laba nih Kak Pebi, mungkin pertanyaan selanjutnya kondisi-kondisi apa saja nih sih Kak Pebi yang dapat mendelegasikan terkait dengan pusat laba tersebut? Oke, nah di sini kita juga harus memahami ya dalam pendelegasian tanggung jawab laba itu harus memenuhi beberapa kondisi-kondisi. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu sih apa sih mendelegasikan tanggung jawab laba itu atau profit responsibility. Nah,
Mendelegasikan tanggung jawab laba atau profit responsibility ini merupakan suatu proses di mana manajemen organisasi membagi tanggung jawabnya atas pencapaian-pencapaian laba atau profit pada unit-unit atau individu-individu dalam organisasi. Nah, proses delegasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan faktor agar laba yang dapat dicapai oleh perusahaan atau organisasi itu lebih efektif gitu. Nah, banyak nih Kak Iga, keputusan-keputusan manajemen yang melibatkan usulan-usulan untuk meningkatkan beban dengan harapan bahwasanya beban ini atau peningkatan beban ini akan menghasilkan peningkatan laba yang lebih besar lagi dalam penjualan gitu kan. Nah, keputusan semacam inilah disebut sebagai pertimbangan biaya atau pendapatan atau expense or revenue trade-off. Nah, misalnya dalam contoh dari pertimbangan biaya atau pendapatan ini itu beban iklan. Beban iklan itu kan itu menambah biaya ya, tapi dalam kasus atau dalam sisi lain itu tuh diharapkan meningkatkan penjualan karena dengan adanya iklan itu akan memperkenalkan produk atau organisasi kita tuh ke khalayak umum lebih banyak mencapai konsumen gitu atau masyarakat umum. Nah, itu harapannya bisa dapat meningkatkan laba atau penjualan dari perusahaan. Nah, dalam mendelegasikan keputusan trade off semacam ini itu harus dengan aman itu harus ke tingkat manajer yang lebih rendah. Maka harus memenuhi dua kondisi. Yang pertama itu manajer harus memiliki akses terhadap informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam mengambil keputusan gitu. Nah, jadi si manajer harus memiliki akses nih atau bisa dibilang tools untuk mencapai informasi yang relevan terkait penjualan tadi atau terkait pengetahuan konsumen terhadap produk yang dikeluarkan oleh organisasi gitu. Yang kedua harus adanya semacam cara untuk mengukur efektivitas suatu trade off oleh si manajer tadi. Jadi kalau untuk kita menentukan bagaimana si kondisi-kondisi yang mendelegasikan itu, maka yang kondisi yang kedua harus ada cara atau strategi dalam mengukur efektivitas trade off tadi yang dibuat oleh si manajer gitu. Nah, langkah utama dalam membuat pusat laba ini yaitu menentukan titik terendah dalam organisasi di mana kedua kondisi yang sudah Feby sebutkan tadi terpenuhi. Nah, penting nih teman-teman untuk diingat bahwasanya mendelegasikan tanggung jawab laba merupakan proses yang kompleks dan memerlukan perencanaan dan pemantauan yang cermat. Jadi dalam mendelegasikan tanggung jawab laba tadi tidak asal-asalan saja, tapi juga ada perencanaan dan strategi yang harus disusun serta memantau dari pendelegasian tersebut. Nah, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwasanya seluruh organisasi bekerja menuju pencapaian laba yang efektif sesuai dengan strategi bisnis yang ditetapkan atau diterapkan oleh perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Gitu. Oke, terima kasih Feby untuk jawabannya. Jadi kalau kita berbicara dengan pusat laba nih Kak Feby kan artinya bakal ada nih apa manfaat-manfaat dan juga kesulitan yang pasti terjadi dalam pusat laba. Nah, boleh diberitahu nggak Feby? Apa-apa saja sih manfaat atau kesulitan yang ada di bagian pusat laba ini? Oke, sebelumnya setiap hal itu pasti ada manfaat dan kesulitannya, ada plus minusnya nih teman-teman. Begitupun dengan pusat laba yang kita bahas pada saat ini, pada podcast hari ini gitu. Nah, mungkin Feby bisa jelaskan dulu ya Bu, terkait manfaat-manfaatnya sebelum kesulitan. Biasanya orang lebih suka kesenangan dulu baru keresahan gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa dari manfaat-manfaat pusat laba ini nih Kak Iga. Nah, menjadikan unit organisasi sebagai pusat laba dapat memberikan manfaat. Yang pertama, kualitas keputusan dapat meningkat karena keputusan dibuat oleh para manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. Nah, dengan adanya pusat laba ini, jadi kan setiap manajer itu dapat atau dapat mengambil keputusan terkait laba tersebut. Maka kualitas keputusan yang diambil tuh lebih bagus atau kualitas keputusan yang didapatkan lebih meningkat karena kan yang paling tahu kondisi yaitu manajer yang paling dekat dengan kondisi yang diperlukan gitu atau kondisi yang saat ini dilusahkan oleh perusahaan atau organisasi gitu. Yang kedua yaitu kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkat karena tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. Dengan adanya pusat pertanggungjawaban ini kita tidak perlu menunggu mengikuti birokrasi yang lebih rumit lagi gitu. Karena kalau kita harus ke kantor pusat dulu itu akan memakan waktu yang lebih lama gitu. Kalau dengan adanya pusat laba ini maka manajer yang terkait itu lebih
dapat mengambil keputusan dan lebih mengefisienkan waktu untuk mengambil keputusan gitu. Nah, yang ketiga yaitu manajer kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih luas. Yang keempat, manajer dapat tunduk karena hanya sedikit batasan dari korporat dan lebih bebas untuk menggunakan imajinasi dan inisiatifnya. Jadi manajer itu lebih bisa berkreativitas dan mengembangkan apa sih sebenarnya yang sesuai dengan lingkungan dari operasional atau lingkungan perusahaannya gitu. Apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar dan apa yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Nah, manajer lebih bebas. Dan yang kelima, karena pusat-pusat laba serupa dengan perusahaan yang independen, maka pusat laba ini memberikan tempat pelatihan yang sempurna bagi manajemen yang lebih tinggi untuk mendapatkan kesempatan mengevaluasi potensi pekerjaan yang tingkatnya lebih tinggi. Yang keenam, adanya kesadaran laba dapat ditingkatkan karena para manajer dapat meningkatkan labanya. Yang ketujuh, pusat laba memberikan informasi yang siap dipakai atau digunakan bagi manajemen puncak mengenai profitabilitas dari komponen-komponen individual perusahaannya. Yang kedelapan itu adanya output yang dihasilkan oleh perusahaan yang telah siap dipakai, maka pusat laba sangat responsif terhadap tekanan untuk meningkatkan kinerja kompetitifnya. Nah, itu untuk manfaatnya. Nah, dalam pusat laba ini juga ada yang namanya kesulitan nih, Kaigan. Yaitu yang pertama, dalam pengambilan keputusan di mana dengan adanya pusat laba ini, pengambilan keputusan lebih terdesentralisasi, sehingga memaksa manajemen puncak untuk lebih mengandalkan laporan pengendalian manajemen dan bukan wawasan pribadi dari si manajer pusat tadi sehingga mengakibatkan hilangnya pengendalian. Yang kedua adanya jika ada manajemen kantor pusat yang lebih mampu dan memiliki informasi yang lebih baik daripada manajer pusat laba pada umumnya, maka kualitas keputusan yang diambil pada tingkat unit akan berkurang. Yang ketiga adanya perselisihan, sehingga perselisihan ini dapat meningkat karena adanya argumen-argumen mengenai harga transfer, terus pengalokasian biaya umum yang tepat dan kredit untuk pendapatan sebelumnya dihasilkan secara bersama-sama oleh dua atau lebih unit bisnis. Yang keempat itu ada unit-unit organisasi yang pernah bekerja sama dengan unit fungsional akan saling berkompetisi satu sama lainnya. Yang kelima, divisionalisme. Nah, divisionalisme ini dapat meningkatkan biaya tambahan karena adanya tambahan manajemen, pegawai, dan pembukuan yang dibutuhkan dan memungkinkan adanya duplikasi tugas setiap pusat laba. Yang keenam, para manajer umum dapat yang berkompeten mungkin saja tidak ada dalam organisasi fungsional karena tidak adanya kesempatan yang cukup untuk mengembangkan kompetensi manajemen umum. Yang ketujuh, mungkin ada terlalu banyak tekanan atas profitabilitas jangka pendek dengan mengorbankan profitabilitas jangka panjang. Yang kedelapan, tidak adanya sistem yang sangat yang memuaskan ya mungkin untuk memastikan bahwasanya optimalisasi laba dari masing-masing pusat laba akan mengoptimalkan laba perusahaan secara keseluruhan. Jadi optimalisasi laba dari masing-masing divisi itu belum tentu dapat mengoptimalkan laba perusahaan secara keseluruhan. Itu aja sih Kak untuk manfaat dan kesulitan dari dalam pusat laba gitu. Oke, terima kasih PB. Jadi ada lumayan banyak ya manfaat dan juga kesulitan dari pusat laba ini sendiri. Mungkin itu sekian dari saya nih KPB untuk pertanyaannya. Mungkin dikembalikan juga ke KPB untuk nanya ini Ga. Oke, tadi kan udah dari Kak Iga nih nanya-nanya ke Feby. Sekarang giliran Feby nih nanya-nanya ke Kak Iga. Nah, kita kan udah bahas tadi terkait apa sih pengertian dan definisi serta manfaat dan kesulitan dari pusat laba. Nah, kita bakal bahas lebih dalam lagi per unit bisnisnya nih bersama Kak Iga. Nah, Kak Iga, kan dalam pusat laba itu juga diterapkan dalam unit-unit bisnis nih. Menurut Kak Iga, ada apa aja sih batasan-batasan atas atau batasan-batasan atas wewenang dalam unit bisnis perusahaan gitu. Oke, KPB. Untuk batasan dari wewenang unit bisnis itu terbagi menjadi dua, KPB. Yakni ada batasan dari unit bisnis lain dan juga ada batasan dari manajemen korporat. Jadi yang bagian pertama, Iga jelasin dulu. Untuk batasan dari unit bisnis lain. Nah, salah satu masalah yang terjadi ketika suatu unit bisnis itu harus berurusan dengan unit bisnis lain. Nah, sangatlah berguna untuk kita memikirkan pengelolaan suatu pusat laba dalam hal pengendalian. Nah, di sini ada tiga keputusan yang harus biasa digunakan dalam pusat laba, yakni yang pertama ada keputusan produk. Nah, jadi keputusan produk itu adalah bagaimana kita menentukan barang atau jasa apa yang harus dibuat dan juga dijual. Lalu yang kedua ada keputusan pemasaran, yaitu adalah bagaimana, di mana, dan berapa jumlah barang atau jasa yang akan kita jual. Lalu keputusan tiga adalah keputusan pengadaan atau procurement.
atau juga sourcing, yaitu bagaimana kita mendapatkan atau memproduksi barang atau jasa tersebut. Nah, jadi jikalau manajer bisa mengendalikan ketiga keputusan tadi ke produk, pemasaran, dan pengadaan, maka biasanya tidak akan ada kesulitan dalam melaksanakan tanggung jawab laba dan juga mengukur kinerjanya. Lalu yang kedua adalah batasan dari manajemen korporat nih KPB, yaitu batasan-batasan yang dikenakan oleh manajemen korporat. Dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama yaitu batasan yang timbul dari pertimbangan-pertimbangan strategi. Lalu yang kedua, batasan yang timbul karena adanya keseragaman yang diperlukan. Lalu yang ketiga adalah batasan-batasan yang timbul dari nilai ekonomis sentralisasi. Jadi hampir semua perusahaan itu mempertahankan beberapa keputusan, terutama keputusan finansial dan pada tingkat korporat. Setidaknya untuk aktivitas-aktivitas akademik atau aktivitas-aktivitas domestik. Yang dimana akibatnya salah satu batasan utama atas unit bisnis tadi yaitu berasal dari pengendalian korporat terhadap investasi baru. Yang dimana unit bisnis nanti itu yang ada akan harus bersaing satu sama lain untuk mendapatkan bagian dari dana yang tersedia. Jadi dana itu nggak selamanya tersedia untuk semua unit bisnis. Jadi setiap unit bisnis itu harus bersaing satu sama lain untuk mendapatkan bagian dari dana tersebut. Karena itulah adanya batasan-batasan dari unit bisnis lain dan juga batasan dari manajemen korporat. Yang dimana karena perusahaan itu membutuhkan juga akan keseragaman. Yang dimana satu batasan adalah bahwa unit bisnis itu harus menyesuaikan diri terhadap sistem pengendalian manajemennya dan juga akuntansi perusahaannya. Mungkin seperti itu Kak Bebi untuk batasannya. Oke. Nah, ya, benar banget ya Kak Iga untuk biasanya di setiap perusahaan atau organisasi itu memiliki pusat laba per divisi atau unit-unit bisnis satu sama lain gitu. Nah, dengan adanya kerjasama dari unit satu ke unit yang lain tuh harus adanya batasan-batasan sehingga adanya wewenang terkait batasan tadi batasan unit bisnis tadi. Yang pertama itu dari batasan dari unit bisnis lain, yang kedua itu ada batasan dari korporatnya sendiri gitu. Nah, eh, mungkin untuk pertanyaan kedua nih Kak Iga, apa aja sih pusat laba yang ada di unit bisnis gitu? Oke, pusat laba di unit bisnis nih Kak Bebi. Yang pasti yang pertama itu ada pemasaran. Nah, jadi yang dimana aktivitas pemasaran ini dapat dijadikan sebagai pusat laba. Yang dimana dengan menekankan biaya dari produk yang telah terjual. Yang dimana harga transfer dari membebankan biaya tadi itu memberikan informasi yang relevan bagi manajer pemasaran dalam hal membuat trade-off pendapatan ataupun pengeluaran yang optimal dan praktiknya standar untuk mengukur manajer pusat laba berdasarkan profitabilitas yang akan memberikan evaluasi terhadap trade-off yang dibuat itu sendiri. Lalu yang kedua, kalau di bagian pusat laba bisnis lain itu adalah bagian manufaktur yang lebih. Jadi aktivitas manufaktur juga biasanya merupakan pusat beban yang dimana manajemen itu dinilai berdasarkan kinerja versus biaya standar dan juga anggaran overhead-nya. Tetapi ukuran ini dapat menimbulkan masalah karena ukuran tersebut tidak selamanya mengindikasikan sejauh mana kinerja manajemen atau seluruh aspek dari pekerjaan itu salah satu untuk mengukur aktivitas organisasi manufaktur secara keseluruhan. Yang dimana itu bisa dijadikan menjadi pusat laba dan memberikan nilai berdasarkan harga jual produknya dikurangi dengan estimasi biaya pemasaran. Dan di mana cara ini lebih efisien dan juga lebih sempurna daripada tadi harus menilai dari biaya standar dan juga anggaran overhead-nya KPB. Lalu yang ketiga yaitu ada unit pendukung dan pelayanan. Yang dimana itu seperti unit-unit pemeliharaan, teknologi informasi, transportasi, terus ada tekniknya, konsultannya, layanannya, dan juga lain sebagainya, itu juga bisa dikatakan sebagai pusat laba. Lalu yang terakhir ada organisasi lainnya, yang dimana suatu perusahaan dengan operasi cabang yang bertanggung jawab itu atas pemasaran produk perusahaan di wilayah geografis lain biasanya juga menjadi pusat laba secara alamiahnya KBB. Jadi ya kayak anak cabang itu juga bisa dikatakan menjadi pusat laba secara alamiah. Mungkin itu aja Kak Baby. Oke, tadi mulai dari pusat pemasaran ya Kak Iga. Dari pemasaran emang benar sih kalau untuk laba itu identik dengan pemasaran atau penjualan gitu. Dengan adanya pemasaran, itu harapannya bakal meningkatkan penjualan. Sehingga trade off tadi yang sudah dijelaskan itu tercapai gitu kan. Yang kedua ada manufaktur. Manufaktur ini bisa dibilang operasionalnya gitu ya. Operasional dari produksi uh,
produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, yang ketiga ada pendukung, pastinya pendukung dan pelayanan ini sangat sangat penting dalam mencapai laba. Karena kan ada kalau konsumen itu melihat bagaimana juga sih pelayan dari perusahaan yang dituju gitu, atau produk dari perusahaan yang menghasilkan produk yang ingin dibeli tadi. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya ada organisasi lain seperti anak cabang tadi, anak perusahaan atau cabang perusahaan itu bisa juga merupakan salah satu pusat laba gitu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih untuk Kak Iga, kan pusat laba ini identik dengan pengukuran kinerja. Untuk Kak Iga apa sih jenis-jenis ukuran kinerja dalam satu perusahaan? Oke, mungkin yang pertama itu ya, jadi jenis-jenis ukuran kinerja itu di perusahaan itu yang pertama itu ya pasti tentang kinerja yang pasti itu tentang laba bersihnya Kak Bebi. Ya di mana ya biasa margin contribution-nya. Lalu yang kedua laba langsung atau direct profit yang di mana itu menunjukkan kontribusi perusahaan terhadap overhead umum dan laba perusahaan. Lalu yang ketiga ada laba yang dapat dikendalikan atau control level profit, yang di mana itu menunjukkan pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikendalikan paling tidak pada tingkat tertentu oleh manajer unit bisnis. Lalu yang keempat itu laba sebelum pajak atau income before income tax, yang dimana seluruh overhead korporat tadi itu dialokasikan ke perusahaan berdasarkan jumlah kreatif dari beban yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri. Lalu yang kelima yang pasti ya net income atau laba bersih. Yang dimana perusahaan itu akan mengukur pusat laba domestik berdasarkan laba bersihnya, yaitu laba bersih setelah pajak. Lalu yang terakhir untuk ukuran kinerja itu sendiri yang pasti adalah pendapatan, yang dimana memilih metode pengakuan pendapatan yang tepat sangatlah penting dalam unit bisnis ini, yang dimana apakah pendapat itu dicatat ketika pesanan dibuat atau ketika pesanan dikirim ataukah ketika uang kasih terima. Jadi kita harus menentukan dulu nih apakah pendapatan itu untuk pengakuannya bagaimana, karena itu sangat penting dalam pengukuran kinerja perusahaan. Mungkin itu aja sih KBB untuk jenis-jenis ukuran kinerja dalam satu bisnis. Oke, tadi ada juga yang margin kontribusi atau contribution margin, lalu ada laba langsung atau direct profit. Yang ketiga ada laba yang tidak dikendalikan atau yang laba yang dapat dikendalikan gitu oleh perusahaan controllable profit. Lalu ada laba sebelum pajak. Nah, laba sebelum pajak mungkin teman-teman udah pada paham nih apa. Terus juga ada laba bersih untuk jenis-jenis ukuran kinerja serta adanya pendapatan yang benar banget ya Kak Iga. Untuk pendapatan itu tuh sangat-sangat mempengaruhi bagaimana profit yang dilaporkan atau dia akui oleh perusahaannya karena memilih metode pencatatan pendapatan itu penting untuk uh, bagaimana perusahaan itu bisa menghasilkan laba gitu akan sangat mempengaruhi bagaimana labanya perusahaan gitu. Nah mungkin itu aja sih Kak untuk pertanyaan dari Feby. Mungkin kembali lagi ke Kak Iga. Oke, mungkin itu aja ya, mungkin podcast Iga dan Pebi pada hari ini yang menjelaskan tentang profit center atau pusat laba, ya dari mulai pengertian sampai ke pengukuran kinerja itu sendiri. Mungkin semoga dari video ini ada manfaat bagi penonton, ada ilmu bisa diambil, dan kalau kami ada salah kata atau salah salah pengertian, mungkin mohon untuk dimaafkan. Sekian dari saya, Iga Fernando, dan teman saya Febriana Kapulti. Kami pamit undur diri. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Yuk, jangan lupa subscribe dan like-nya. Oke.